Pada tanggal 22 Juli 2025 di Kota Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi pemanfaatan rumah pendidikan. Kegiatan ini dihadiri oleh para guru dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah. Rumah pendidikan diperkenalkan sebagai platform digital modern yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dan mutu pembelajaran. Mengapa ini penting? Karena transformasi digital adalah kunci dalam menjawab tantangan pendidikan di era saat ini. Sosialisasi dilakukan melalui presentasi, diskusi, dan sesi interaktif agar para peserta memahami bagaimana memanfaatkan platform ini secara optimal. VTV Kreasi Terdepan. Halo Sobat Belajar, hari ini aku Yola. Aku sedang berada di acara sosialisasi pemanfaatan rumah pelajar yang berlangsung di Hotel Karibia, yang mana pada acara ini dihadiri oleh Bapak Dr. Wibowo Mukti selaku Kepala BLPT Kemendikdasmen. Ya, saya Wibowo Mukti sebagai Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik Pak, di sini saya izin bertanya. Boleh kami tahu peserta kegiatan ini berasal dari provinsi mana saja? Ya, jadi peserta kegiatan ini terdiri dari 5 provinsi, gitu ya. Jadi memang kita mengumpulkan guru-guru dari 5 provinsi tersebut. Pertama dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Riau. Dua, ada apa saja manfaat yang dapat kami peroleh sebagai siswa dari pemanfaatan rumah pendidikan? Ya, ini sebenarnya rumah pendidikan itu sebuah aplikasi super apps gitu ya, atau super aplikasi yang mengintegrasikan banyak layanan pendidikan, ada e-learning, ada juga layanan terkait dengan pengelolaan pendidikan secara digital. Nah, manfaat yang dapat didapatkan oleh siswa banyak ya. Jadi kalau siswa sendiri, kita punya namanya ruang murid. Di dalam ruang murid itu terdapat banyak sekali sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran secara mandiri ataupun di kelas. Jadi kalau adik-adik mau belajar tentang katakanlah matematika gitu ya, di situ ada konten-konten yang mensupport tentang matematika atau biologi ataupun berbagai macam pelajaran yang sesuai dengan tingkatan jenjang, terus mata pelajaran gitu, itu disiapkan di rumah pendidikan, khususnya di ruang murid. Terus, apakah ada strategi khusus untuk mengatasi potensi resistensi atau tantangan dalam pemanfaatan rumah pendidikan? Ya, betul. Dalam adopsi sebuah inovasi, itu tentunya biasa ada resistensi gitu ya. Resistensi atau ada beberapa fase-fase yang harus kita lewati. Nah, di dalam mensiasati resistensi terhadap inovasi atau adopsi dari inovasi, itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus membangun sebuah awareness atau literasi terhadap si penggunanya sendiri atau targetnya. Caranya bagaimana untuk melakukan literasi tersebut? Banyak hal. Pertama misalkan kayak melakukan workshop, sosialisasi, terus melalui forum-forum komunitas, webinar dan lain sebagainya untuk meningkatkan awareness mereka. Gitu ya. Jadi meningkatkan literasi bagaimana cara penggunaan platform, cara aksesnya gitu ya, manfaatnya apa. Kalau dia tahu manfaatnya, paling tidak dia nanti mau mengadopsi platform tersebut gitu ya, diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari, baik itu guru ataupun untuk siswa. Baru setelah itu mereka akan secara penuh mengadopsi platform tersebut. Dan yang terakhir, apa beda rumah pendidikan dengan platform lainnya? Ya, beda rumah pendidikan ini sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi memang rumah pendidikan ini platform yang cukup kompleks gitu, yang banyak mengintegrasikan layanan-layanan pendidikan e-pembelajaran maupun e-administrasi sekolah gitu ya. Dari mulai kita menyiapkan sumber belajar, terus menyiapkan tata kelola pembelajaran, ada raport di dalamnya gitu ya, ada nanti ke depan ada ruang pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah, ada ruang mitra yang diperuntukkan untuk kolaborasi dari stakeholder pihak ketiga atau filantropis yang ada di luar pendidikan yang mau mensupport pendidikan di Indonesia, itu bisa diintegrasi melalui ruang pendidikan. Nah, jadi itu yang menjadi pembeda dari platform-platform lain. Jadi mudah-mudahan dengan adanya platform ruang pendidikan ini, itu kita bisa memberikan layanan pendidikan yang maksimal gitu ya. Tidak hanya untuk Indonesia tapi secara khusus di daerah-daerah, misalkan di Sumatera Utara gitu ya, ada pihak ketiga atau ada komunitas yang ingin memajukan pendidikan di Sumatera Utara. Nah, itu bisa menggunakan platform ruang pendidikan ini sebagai tools ya, sebagai tools platform pendukung untuk
memanfaatkan rumah pendidikan tersebut dalam proses pembelajaran.